Kalau kamu cuma tahu nama Malin Kundang bukan sekadar kisah nakal, bagaimana dongeng melatih disiplin dan hukuman sosial, kamu baru dapat setengahnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pantai Sumatera, hiduplah seorang pemuda bernama Malin Kundang. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak yang cerdas dan pekerja keras. Ia membantu ibunya, seorang janda yang berjuang keras menghidupi mereka berdua setelah ayahnya pergi merantau. Dalam kebersamaan yang sederhana, mereka berbagi mimpi yang besar. Suatu hari, Malin bakal menjadi orang yang sukses dan mengangkat derajat mereka. Hari demi hari berlalu, dan Malin tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan berbakat. Namun, jerih payah ibunya sering terabaikan olehnya. Suatu ketika, saat gelombang ombak menerpa pantai, Malin bertemu dengan sekumpulan pelaut yang datang dari jauh. Mereka bercerita tentang tanah yang kaya, di mana orang-orang dapat menjadi kaya raya dengan usaha yang tepat. Pancaran harapan di matanya membuat Malin yakin, inilah saatnya untuk meninggalkan desanya dan mencari nasib yang lebih baik. "Ibu, saya ingin pergi menjelajahi dunia," katanya dengan penuh semangat. Ibunya yang mendengar mimpi besar itu, melirik Malin dengan campur aduk antara bangga dan cemas. "Anakku, dunia itu luas dan berbahaya. Ingatlah, jangan lupakan orang tua dan asal-usulmu." Namun, semangat Malin tak tergoyahkan. Ia mengambil perahu, meninggalkan ibunya yang penuh harapan, namun dengan hati yang berat. Waktu berlalu, dan Malin emang menemukan keberuntungannya. Ia bekerja keras di negeri orang, mengumpulkan harta dan meraih status yang tinggi. Namun, saat kesuksesan menghampirinya, ingatan bakal ibunya perlahan memudar. Malin terjebak dalam glamor dan kesenangan, mengabaikan panggilan jiwa yang tersisa di desanya. Ia mulai menganggap semua usaha yang dilakukan hanyalah buah dari kerja kerasnya sendiri, bukan dukungan penuh kasih dari sang ibu. Suatu ketika, saat ia tengah berada di sebuah pesta megah, Malin mendengar kabar tentang perayaan di desanya. Tiba-tiba, rasa rindu dan penyesalan datang mendera. Ibu pasti bangga mendengar semua ini, pikirnya. Dengan hati yang penuh ambisi, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan menunjukkan keberhasilan yang telah diraih. Namun, saat mobil mewahnya meluncur ke desa, wajah Malin bukan lagi wajah pemuda yang penuh harapan, tetapi seorang pria yang telah melupakan janjinya. Saat tiba di pintu rumahnya, Malin melihat ibunya sedang duduk di depan rumah. Wajahnya keriput, namun penuhi harapan. "Malin, anakku!" Suara ibunya melengking penuh kebahagiaan. Namun, saat melihat pakaian dan mobil mewah yang dibawa Malin, senyumnya memudar. "Anakku, kamu telah sukses, lalu mengapa kamu gak menjemputku lebih cepat?" Malin merasa tersentuh, tetapi egonya lebih kuat. "Ibu, saya sudah kembali, dan banyak hal telah berubah. Saya gak ingin hidup dalam kesederhanaan lagi," jawabnya, nada datar yang menyakitkan. Dalam hatinya, Malin merasa berhak atas kesuksesannya. Ia tak bisa melihat bahwa ibunya telah menunggu bertahun-tahun, dengan kasih sayang yang tulus. Hati sang ibu yang penuh rasa cinta, perlahan-lahan beralih menjadi kesedihan dan kemarahan. Dengan air mata di pelupuk matanya, dia mendekati Malin dan berkata, "Anakku, jangan lupakan akarmu. Hidup ini bukan hanya tentang harta. Kamu telah melupakan semua pengorbananku." Malin, yang terjebak dalam kesombongannya, hanya membalas dengan tatapan dingin. "Ibu, saya nggak bisa terjebak dalam masa lalu. Ini yang seharusnya kita nikmati sekarang." Sejak saat itu, hubungan mereka retak. Di desa, berita tentang sikap Malin menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai berbisik, dia sudah lupa dari mana asalnya. Di hati Malin, rasa bangga dan kemarahan membara. Ia merasa tak terpengaruh oleh cercaan warga desa. Baginya, semua itu hanyalah suara-suara kecil yang gak berharga. Tetapi, langit tak selalu cerah bagi Malin. Suatu ketika, badai menghantam laut di mana ia berlayar. Perahu yang membawa harta bendanya terbalik, dan semua yang dikerjakannya hilang seketika. Dalam kegelapan malam, suara ombak berteriak, seolah mengingatkan Malin bakal segala kesombongannya. Dalam kerumunan para pelaut yang tersisa, dia merasakan getaran di dalam dirinya. Rasa rendah diri mulai merayap memasuki hatinya. Kembali ke desa dalam keadaan terluka dan tanpa harta, Malin mendapati ibunya menantinya dengan harapan dan cinta yang tak pernah padam. Tanpa menjawab, sang ibu hanya tersenyum pahit. Rasa malu dan penyesalan mengalir dalam diri Malin. Saat ia menyadari bahwa selama ini, kesuksesan bukanlah tentang seberapa banyak yang ia miliki, tetapi seberapa dalam ia mampu menghargai orang-orang yang mencintainya. Pada saat itu, Malin berlutut di depan ibunya. "Maafkan saya, Ibu. Saya telah melupakan segala sesuatu yang benar-benar penting." Dengan air mata mengalir, ibunya memeluknya erat. Di tengah kehangatan pelukan itu, Malin merasakan kembali cinta tanpa syarat yang selama ini diterimanya. Pengalaman pahit dan penyesalan mengajarinya bahwa hidup tak hanya soal pencapaian, melainkan juga tentang hubungan dan tanggung jawab. Dari pengalaman pahit ini, dia menjadi teladan bagi generasi berikutnya, mengajarkan pentingnya menghargai asal-usul dan hubungan yang ada. Disinilah, di desa kecil itu, kisah Malin Kundang berlanjut.
bukan hanya sebagai pelajaran bagi dirinya, tetapi juga bagi semua yang mendengarnya. Di situ, di tepi pantai, menggema sebuah pesan bahwa terkadang kisah yang paling menyedihkan adalah yang dapat mengubah hati banyak orang untuk selamanya. Bagian mana yang paling mengubah cara kamu membaca ini? Tulis di komentar. Yang paling